Memasuki masa new normal, sejumlah taman yang ada di Kota Batu beberapa ada yang masih ditutup dan ada yang sudah dibuka. Salah satunya di ruang terbuka hijau atau Taman Kenanga yang terletak di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji yang sudah dibuka kembali sejak beberapa hari yang lalu. Pada hari biasanya, yaitu sebelum pandemi COVID-19, taman ini memang selalu ramai dan menjadi tempat yang dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul dan menghabiskan waktu luang. Bahkan dimanfaatkan pengunjung untuk berfoto-foto maupun berolahraga. Kini meski sudah dibuka, nampak sedikit pengunjung yang datang. Perawatan taman pun masih tetap dilakukan. Di dalam taman, bunga-bunga hias seperti pucuk merah masih terlihat menarik, meski beberapa tanaman ada yang nampak kering akibat sinar matahari. Kemudian juga ada pohon mahoni yang letaknya di dekat sumber air Gemulo. Juga terdapat beberapa gazebo untuk tempat bersantai, sekaligus tempat yang nyaman untuk menikmati pemandangan alam yang sangat indah di sekitar taman. Dengan dibukanya kembali taman ini, setiap pengunjung harus tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker dan rajin mencuci tangan, untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Dari Kota Batu, Violan ATV melaporkan. Akte 2 loket itu nganggur dia. Karena yang ngurus akte kebetulan nomornya berapa kan nggak tahu. Ini ngurus kakak ini yang nganggur 2. Padahal ngurus kakak kan ada. Andi, tolong carikan orang yang ngurus kakak ada nggak? Nomor di belakang yang ngurus kakak Mas. Nomor di belakang yang ngurus kakak ada nggak? Jadi kan lama kalau saya dapat nomor 60. Padahal saya ngurus kakak. Petugasnya kakak nganggur. Petugas akte nganggur. Nah ini nggak macet. Jadi di sana nanti Pak Kamim, Pak Maulid dikasih masing-masing itu dari Bank Jatim mintakan. Ini loket ngurus kakak, ini ngurus apa? Nomornya dasarnya berdasarkan itu, bukan dasar urut. Seperti itulah ungkapan kekesalan Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso saat melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Batu Senin pagi. Wawali marah lantaran pihak dinas dinilai kurang bagus dalam menerapkan prosedur bagi masyarakat yang akan mengurus surat-surat kependudukannya. Penerapan aturan antrian berdasarkan nomor urut kedatangan dianggap menjadi penyebab utama terjadinya antrian panjang di kantor tersebut. Bahkan sampai terjadi kerumunan massa tanpa mengindahkan aturan physical distancing atau menjaga jarak fisik, yang semestinya tetap harus dilakukan di masa pandemi virus corona seperti saat ini. Pihak Dispenduk sebenarnya sudah menyediakan banyak loket untuk mengurus berbagai surat kependudukan seperti KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, dan lainnya. Namun, karena mayoritas masyarakat datang untuk mengurus KTP, sehingga terjadi antrian pada loket KTP, sedang loket yang lain kosong dan petugasnya tidak melakukan apa-apa. Karena itu, Wawali meminta agar pihak dinas tidak lagi memberikan pelayanan berdasarkan nomor urut kedatangan, namun berdasarkan jenis layanan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan adanya beberapa jalur antrian sesuai jenis layanan, semua petugas loket bisa bekerja bersamaan tanpa harus menunggu nomor antrian masyarakat. Di Dispenduk ini kami sarankan, ini kami tadi bersama Pak Sekda dan BKD untuk minta kepada Bank Jatim memberikan atau minjamkan tenda-tenda. Jadi di masing-masing tenda itu pengurusan KTP, tenda A, nomor 1, pengurusan KK, tenda nomor 2, pengurusan akte, tenda nomor 3, dengan harapan biar nggak ngumpul. Kepala Dispenduk Capil Kota Batu Maulidiono mengatakan, seandainya masyarakat mau memanfaatkan layanan mobil keliling yang rutin datang ke kantor-kantor desa, masyarakat tak perlu lagi mengurus ke kantor Dispenduk Capil hingga menyebabkan terjadinya penumpukan massa. Karena jumlah petugas di kantor Dispenduk Capil sangat terbatas. Ini KK, akte, KTP, kayak semuanya ini. Kok bisa sampai terjadi penumpukan ini karena apa kira-kira? Pertama, anak-anak yang mau kuliah itu sudah butuh KTP. Anak usia 17 itu loh, mau daftar kuliah, kan sekarang harus ada KTP, kakak diupload. Akhirnya baru diurus sekarang. Anak-anak yang mau sekolah perlu legalisir. Dari Kota Batu, Hasan Samsuri ATV melaporkan. Seperti inilah kondisi kantor bagian administrasi Kesra dan Sosial Kota Batu Senin pagi, sepi dan tak ada aktivitas kerja apapun di dalamnya.
Hal ini lantaran kantor tersebut tengah ditutup sementara setelah adanya laporan bahwa pimpinan di kantor tersebut terkonfirmasi positif COVID-19 pada Jumat lalu. Menurut Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Kabak Kesra saat ini tengah menjalani isolasi mandiri, begitu pula dengan belasan staf di kantor tersebut. Semuanya diwajibkan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari, terhitung mulai 12 sampai 26 Juni 2020. Untuk sementara mereka juga bisa bekerja dari rumah sembari menjalani isolasi mandiri. Hari ini dilakukan pemeriksaan rapid test kepada seluruh staf yang ada di sana. Dan mulai kemarin itu sudah diperintahkan untuk isolasi mandiri sampai tanggal 26, 14 hari. Sampai dengan 26, tanggal 12 sampai tanggal 26 dengan harapan sama rapid, terus berikutnya nanti setelah seminggu akan dilakukan rapid ulang, mudah-mudahan tidak ada yang reaktif. Selain wajib menjalani isolasi mandiri, pada Senin pagi seluruh staf di bagian Kesra juga diminta untuk menjalani rapid test di Pendopo Balai Kota Among Tani. Tujuannya untuk mengetahui apakah mereka ada yang ikut terpapar COVID-19 ataukah tidak. Ternyata dari hasil rapid test tersebut semuanya dinyatakan negatif atau non-reaktif. Menurut Arifin, salah satu staf bagian Kesra, sebelum dinyatakan positif, Kabak Kesra sudah menjalani rapid test di Balai Kota Batu pada 9 Juni 2020, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Namun karena akan bertugas ke Bali, maka Kabak Kesra berniat melakukan swab di Rumah Sakit Lavalet, Malang pada hari yang sama dan berangkat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Berikutnya hasil swab dari Rumah Sakit Lavalet keluar pada Jumat 12 Juni 2020 dan hasilnya positif COVID-19. Jam 9 itu dia di rapid di sini dengan hasil negatif. Setelah itu karena beliau mau ada tugas ke Bali sehingga harus membutuhkan PCR. Dengan PCR itu yang bisa mengeluarkan hanya di Rumah Sakit Lavalet ada rasa. Sehingga kami berangkat sekitar jam 11 atau setengah 11 itu dilakukan swab tadi PCR. Setelah itu kami langsung pulang. Hingga Senin siang, Pemkot Batu masih belum memutuskan apakah kantor bagian Kesra akan ditutup selama 2 minggu ke depan ataukah akan dipindahkan ke gedung yang lain. Pasalnya pelayanan di bagian Kesra juga tak mungkin dihentikan dalam waktu yang lama, karena tentunya masih dibutuhkan masyarakat. Dari Kota Batu, Hasan Syamsuri, ATV melaporkan. Apel sesuai SE 19 tahun 2020. Menandai penerapan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 bagi karyawan-karyawati pemerintah Kota Malang, Senin pagi telah menggelar apel perdana di halaman depan Balai Kota Malang dengan menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak atau physical distancing, serta menggunakan masker. Apel dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang, Haji Sutiaji, dengan didamping oleh Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, dan Sekretaris Daerah Kota Malang. Turut serta hadir seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang serta pegawai aparatur sipil negara yang berkantor di Balai Kota Malang. Dalam arahannya, Wali Kota Malang Sutiaji menekankan agar sebagai aparatur sipil negara diwajibkan menjadi panutan, memberikan contoh pada masyarakat dalam rangka menerapkan protokol kesehatan seperti halnya yang sudah dilaksanakan dalam upacara apel. Meski saat ini masih berada pada masa transisi menuju penerapan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, namun pemerintah Kota Malang menginisiasinya lebih dulu dengan pelaksanaan apel pagi ini. Harapannya adalah agar masyarakat pun dapat mengikuti pola Pemkot Malang agar dapat bekerja secara produktif, secara aman dan bebas COVID-19. Sampaikan, transisi dan normal kan hampir sama, new normal kan hampir sama. Jadi akan kami terapkan terus masa transisi dengan masa keprihatinan, masa menuju ke memahami bahwa new normal itu. Yang saya pakai, diksi yang saya pakai sesungguhnya tidak pernah pakai kalimat normal. Karena ketika kita normal, mindset orang terbangun bahwa kita itu kehidupan seperti di tahun 2019. Yang saya pakai adalah adaptif, kita berproduksi pada situasi COVID-19. Berapa personil Pak yang dilibatkan di tim khusus untuk belum nanti masih saya belum bisa bahas, belum nanti kami bahas tim, kami lihat tracking dan tracingnya sampai detik ini itu klaster mana ya,
Terus nanti akan kita pantau satu persatu, dan saya minta lurah-lurah nanti harus mengawasi supaya tidak ada swab mandiri ya. Nanti begitu swab kita lakukan, kenapa dia mau swab, makanya ini harus kerja keras di antara kita, lurah, terus pemberdayaan antara puskesmas, baik puskesmas induk maupun puskesmas pembantu di masing-masing. Sutiaji menambahkan sebagai aparatur negara juga harus memberi contoh kepada masyarakat luas agar berperilaku sesuai protokol COVID dimanapun berada. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Selanjutnya para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bagian hukum dan tim yang kedua FGD Ranperda sendiri dilakukan untuk menyaring aspirasi dan mematangkan konseptual pokok-pokok pikiran untuk menyempurnakan draft Ranperda. Kali ini 2 Ranperda yang dibahas adalah Ranperda inisiatif terkait CSR dan pesantren. Untuk Ranperda CSR sendiri nantinya diharapkan dapat mengatur prioritas tenaga kerja bagi warga Kota Batu, sehingga dengan hadirnya regulasi ini maka perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di sektor lokasinya. Sedangkan pada Ranperda pesantren dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat memberikan atensi kepada lembaga pendidikan pesantren dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya penyempurnaan draft kedua Ranperda tersebut akan disempurnakan kemudian dibahas dalam rapat paripurna pembahasan oleh Pansus. Selain itu masukan dalam pembahasannya akan menjadi salah satu rangkaian dalam persiapan Ranperda untuk disampaikan ke Wali Kota. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Tak terpengaruh COVID serta pembatasan sosial berskala luas di sebagian daerah, pengiriman sayur mayur dari Kota Batu lancar meskipun keluar kota. Menurut para pedagang sebagai kota pertanian, jenis hortikultura dari Kota Batu masih banyak dipesan diminati oleh masyarakat Jawa Timur hingga luar pulau. Ketua Kelompok Tani Sejahtera Desa Giripurno, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Andi, mengatakan selama para pedagang menerapkan prosedur protokol kesehatan serta surat jalan pengiriman sayur mayur keluar kota aman dan lancar. Terlebih, produk pertanian merupakan salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan dan akan tetap dicari oleh masyarakat luas. Terkait permintaan sayur mayur di masa pandemi memang ada penurunan, namun seiring dengan memasuki masa transisi new normal, sudah berangsur normal, terutama permintaan pengiriman di beberapa pasar tradisional di wilayah Jawa Timur. Untuk kebutuhan sayuran, khususnya dari Kota Batu ke arah Surabaya lancar, Mas, tidak ada kendala sama sekali. Serapan sayuran juga cukup bagus. Artinya kebutuhan sayur-sayuran di Kota Batu untuk masyarakat yang di luar Batu ini sangat-sangat dibutuhkan. Tidak ada persulitan di perjalanan mungkin? Selama melakukan protokol kesehatan, para supir, para kernet, para kuli, insya Allah aman selama perjalanan menuju pasar. Hal senada juga ditegaskan oleh Endang, selaku pengepul sayur langsung dari petani. Meski tidak melakukan pengiriman sayur keluar kota, namun para supplier dari luar kota sudah datang sendiri ke tempatnya untuk memesan sayur mayur. Selain dalam jumlah besar, pemesanan juga datang dari pedagang lokal untuk dijual kembali. Mengingat dengan membeli di tempatnya, harga yang dijual cukup murah dan bisa mendapatkan keuntungan jika dijual kembali. Sayur semakin meningkat. Jadi kan banyak kan jarang Cina-Cina itu kan pada nggak mau ke pasar, supermarket yang diserbu. Jadi ya meningkat permintaan. Oh, malah yang perorangan atau restoran Bu yang kebanyakan? Ya saya jual ya ke restoran ya supplier yang pengirim ke supermarket. Saya masih ke supplier lagi, nggak kirim ke supermarket langsung. Oh, ke supplier. Dari mana Bu? Ya ada yang Sidoarjo, Melawang, Lembeng, Surabaya. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Kebutuhan fashion di tengah pandemi COVID-19 ditangkap Dwi Slamet Mardiono, pemilik batik tulis Dwi Satrio, pengrajin batik di Kecamatan Bumi Aji, dengan membuat masker batik.
Bukan tanpa alasan Dwi Satrio yang merupakan pengrajin kain batik terpaksa untuk sementara waktu mencari alternatif lain di tengah lesunya pasar batik akibat kondisi pandemi COVID-19. Masker batik buatan Dwi Satrio sengaja didesain tidak hanya melindungi dari virus COVID-19, namun juga didesain dengan indah guna memenuhi kebutuhan fashion. Masker batik tulis karya Dwi ini tidak hanya bisa melindungi dari COVID-19 karena memiliki kain rangkap, namun bisa juga dicuci berulang kali tanpa khawatir luntur. Dwi Satrio menjelaskan ide masker batik ini muncul 3 minggu yang lalu saat melihat ada sisa kain batik yang masih panjang dan bisa dipergunakan untuk membuat masker. Awalnya masker yang ia buat dibagikan secara gratis kepada tetangga dan warga di sekitar rumahnya. Di luar dugaan setelah masker batik tulis ini dibagikan kepada warga, responnya luar biasa, banyak yang tertarik dan memesan masker batik dengan motif yang beragam sesuai dengan keinginan mereka. Beragam motif masker batik dibuat oleh Dwi Satrio, mulai dari buah apel, ikan koi, kura-kura, hingga wayang. Namun paling banyak pesanan adalah motif siluet kekinian. Kenapa kok pilih masker, Mas? Karena kalau masker-masker kan kemarin untuk masker yang sekali pakai kan sayang, jadi saya bikin kayak masker batik yang bisa dicuci. Kalau selama ini respon pembeli lah seperti apa, Mas, konsumen? Kalau respon pembeli, alhamdulillah ini 3 minggu pertama ini udah mulai bertambah-tambah terus, Pak. Sehari kita bisa bikin sudah sekitar 50 pieces. Kalau pasaran untuk sementara ini, saya kan jualan dulu di online lewat Facebook sama Instagram untuk batik tulisnya. Satu masker ukuran dewasa dibanderol dengan harga Rp20.000, sedangkan yang kecil dibanderol dengan harga Rp18.000. Harga ini sebanding dengan tingkat kesulitan dan juga proses batik tulis yang memerlukan waktu cukup panjang. Meski pasar batik belum pulih 100%, Dwi Satrio optimis masker batiknya akan laku keras karena saat ini masyarakat tidak hanya mengutamakan kesehatan namun juga fashion. Dari Kota Batu, Ari Punggaji ATV melaporkan. Pandemi COVID-19 mengajarkan satu hal bahwa pangan sehat adalah modal utama bertahan hidup pada situasi sulit. Atas dasar itulah, Forum Sehat Kota Batu menggagas Batu Sehat Berdaya yang berkomitmen menyediakan pangan sehat untuk konsumsi publik Malang Raya dengan budidaya penanaman bibit sayuran dan tanaman pangan lainnya bareng SMP Taman Siswa Kota Batu. Gerakan ini merupakan upaya untuk mendorong konsumsi pangan sehat lebih luas di Malang Raya, terutama Kota Batu, dengan menumbuhkan minat menanam di rumah. Dengan memanfaatkan lahan tidur maupun lahan di sekitar rumah, gerakan ini mengajak masyarakat untuk mampu mandiri membuat ketahanan pangan mereka sendiri dengan menanam sayuran dan tanaman pangan yang mudah dirawat, sehingga di saat sulit seperti pandemi COVID-19 saat ini, tanaman yang mereka tanam bisa dimanfaatkan. Catur Wicaksono, Komisaris Batu Sehat Berdaya mengatakan, kegiatan ini sudah berlangsung di sejumlah tempat dengan misi yang sama, memberdayakan masyarakat mengoptimalkan potensi lahan meski terbatas. Jadi sistem kami nanti adalah kita menanam setiap hari itu minimal 100 bibit. Ya, dari 100 bibit tersebut, jadi dengan jenis yang berbeda-beda. Artinya nanti pada saat titik panen, kita setiap minggu akan memanen 600 tanaman polybag dengan jenis masing-masing. Inilah tersiklus terputar. Jadi kita tidak model yang nanem panen selesai nanem, kita terus siklus terus. Nah di sini kita nanti penjualan sesuai dengan kebutuhan. Kita akan menanam tomat, lombok, sawi, kailan, kangkung, pokcoy. Jadi berbagai macam sayuran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Taman Siswa mengapresiasi program Batu Sehat Berdaya ini, bahkan ke depan akan dijadikan salah satu mata pelajaran ekstrakurikuler di SMP Taman Siswa, sehingga siswa memiliki ilmu dan pemahaman terkait ketahanan pangan, bahkan bisa menghasilkan secara ekonomi. Taman Siswa dengan kerjasama dalam bentuk penanaman tumbuhan tanpa bahan kimia itu dan organik kan. Nanti manfaatnya bagi sekolah apa sendiri? Ini untuk
sekolah sendiri saya akan menerapkan kepada siswa saya bagaimana cara penanaman tumbuhan yang baik, dan ini bisa dijadikan sebagai ekstrakurikuler siswa dan juga bisa dijadikan sebagai tambahan siswa. Dari Kota Batu, Arifung KAJ ATV melaporkan. Budaya halal bihalal merupakan tradisi yang telah membudaya di setiap daerah di Indonesia sebagai ajang untuk bersilaturahmi di bulan Syawal. Tak ingin melewatkan momen, komunitas Tilas Leluhur, sebuah komunitas pecinta dan pelestari budaya leluhur Kota Batu, menggelar halal bihalal di Dendeng Ontong Cafe and Resto, Jalan Bukit Berbunga, Desa Sidomulyo, Kota Batu. Acara halal bihalal diikuti oleh seluruh anggota komunitas Tilas Leluhur, baik dari Kota Batu, Kota Malang, Mojokerto, dan beberapa kota-kota lainnya. Selain bersilaturahmi dan berhalal bihalal, Ketua Komunitas Tilas Leluhur Kota Batu, Nuryanto SH, menyebut tradisi halal bihalal merupakan kebudayaan khas dari Indonesia yang tidak ada di tempat lain. Maka dari itu kita harus bangga dengan budaya dan tradisi yang baik ini. Selain sebagai ajang silaturahmi, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan acara ngobrol bareng guna membahas program kegiatan Komunitas Tilas Leluhur guna melestarikan budaya leluhur. Kita sebagai bangsa yang besar tentunya harus berterima kasih kepada leluhur kita. Yang pernah saya sampaikan tadi, bangsa yang besar adalah bangsa yang senantiasa mengingat jasa-jasa leluhur kita. Ke depan tentunya kita harus mengerti sejarah lah ya, sejarah yang belum kita tahu, kita menjadi tahu, yang belum jelas-jelas kita perjelas dengan kita menelusuri, menapaktilasi situs-situs, ke sumber-sumber sejarah, pelaku-pelaku sejarah, kita gali, kita kumpulkan. Halal bihalal komunitas leluhur ini semakin spesial karena dihadiri oleh Raja Surakarta, Kanjeng Pangeran Pariana Rejo Ningrat Tejo Wulan Pakubuwono 13, yang menyatakan bahwasannya kegiatan halal bihalal sudah ada sejak zaman dahulu kala, khususnya di Tanah Jawa. Sebagai salah satu leluhur di Kerajaan Majapahit, kehadiran Si Nuhun Gusti Pangeran Tejo Wulan ini untuk mendoakan dan bersilaturahmi dengan komunitas Tilas Leluhur yang ada di Kota Batu, serta menjaga jalinan persaudaraan agar tradisi budaya Jawa dari leluhur terus dijaga dan dilestarikan. Saya berharap jangan meninggalkan leluhur, satu. Kedua, yang paling penting budaya Jawa, apapun budaya itu harus dilestarikan, karena itu yang bisa merekatkan persaudaraan itu di situ. Kalau sudah itu bisa kita pegang, unggah-ungguh, teposwiro, saling menghormati, saling ngajeni, itu mesti tercapai. Dari Kota Batu, Arifung KAJ ATV melaporkan.